Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Keikhlasan dalam beramal, berdoa, dan berpuasa sebagai jalan menuju kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Berhati-hatilah, supaya kamu jangan mengadakan amalanmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kalau demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Karena itu apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau meniupkan trompet di depanmu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu, supaya sedekahmu itu tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, sebab mereka merusakkan mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan terlihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan bagian inti dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya mengenai pentingnya keikhlasan dalam beramal, berdoa, dan berpuasa. Ketiga praktik keagamaan ini menjadi sarana utama untuk hidup saleh dalam tradisi Yahudi dan juga diadopsi dalam kehidupan Kristen. Yesus mengingatkan agar semua amalan rohani tersebut tidak dilakukan dengan motif pamer atau mencari pengakuan dari manusia, melainkan hanya untuk memuliakan Allah yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Inti pengajaran ini adalah kejujuran hati dan ketulusan beriman. Memberi sedekah bukanlah soal seberapa besar yang kita berikan, tetapi bagaimana kita melakukannya dengan rendah hati dan tanpa pamrih. Demikian pula, berdoa dan berpuasa tidak boleh menjadi pertunjukan untuk menarik perhatian orang lain, tetapi merupakan komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Yesus juga memberi arahan praktis, seperti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu saat berdoa, atau mengoleskan minyak dan mencuci muka saat berpuasa agar tidak menunjukkan tanda-tanda penderitaan demi mendapat pujian manusia. Dengan cara ini, Yesus menegaskan bahwa hubungan kita dengan Allah haruslah murni dan bebas dari motivasi duniawi. Kutipan hari ini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Matius bab 6 ayat 18. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan pencitraan dan tuntutan tampil sempurna, ajakan Yesus dalam Injil hari ini menjadi sangat relevan dan menantang. Seringkali kita melakukan sesuatu bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga agar dilihat dan dipuji orang lain. Entah itu dalam bentuk kedermawanan, ibadah, atau bahkan puasa. Namun Yesus mengajak kita untuk melampaui itu semua. Jangan hanya fokus pada penampilan lahiriah, tapi pandanglah apa yang ada di baliknya keikhlasan hati dan komitmen pada Allah. Hubungan dengan Allah adalah hubungan pribadi yang penuh keintiman, bukan pertunjukan untuk mencari status sosial. Memberi sedekah dengan rahasia menunjukkan bahwa kasih kita tidak bergantung pada pujian manusia, tetapi murni dari cinta kepada sesama. Berdoa di tempat tersembunyi menunjukkan bahwa komunikasi dengan Allah adalah suatu pengalaman batin yang penuh kepercayaan dan harapan, bukan ajang pamer. Puasa, yang merupakan tanda penyangkalan diri, harus kita lakukan dalam sukacita dan ketulusan, bukan dengan wajah muram untuk memancing belas kasihan atau pengakuan orang lain. Menghidupi ajaran ini dalam keseharian menuntut kita terus memeriksa motivasi dan niat kita. Apakah kita benar-benar melayani Allah ataukah sekadar ingin dilihat orang? Melalui renungan ini, kita diajak untuk menata ulang hidup rohani kita, memurnikan motivasi, dan membangun keintiman dengan Allah. Poin-poin refleksi sehari-hari masing-masing. 1. Apakah saya memberi dengan keikhlasan tanpa mencari pujian? Sedekah yang tulus bukan untuk mengesankan orang lain, melainkan ungkapan cinta dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. 2.
Bagaimana saya menjaga kehidupan doa agar tetap pribadi dan intim dengan Allah? Doa sebaiknya menjadi momen khusus dan rahasia di mana kita benar-benar berbicara dan mendengarkan Allah tanpa terganggu oleh keinginan pamer. 3. Apakah saya menjalani puasa dengan sukacita dan kerendahan hati, bukan sebagai beban atau tontonan? Puasa adalah bentuk penyangkalan diri yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan alat untuk mencari perhatian. 4. Sejauh mana saya sadar akan motivasi di balik tindakan rohani saya? Kita perlu jujur mengevaluasi apakah kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri dan pengakuan orang lain. 5. Apakah saya mampu menahan diri dari keinginan untuk menunjukkan kesalehan saya? Kesalehan sejati tidak memerlukan sorotan dan pengakuan, melainkan ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan kehendak Allah. 6. Bagaimana saya menjaga agar amalan rohani saya menjadi sarana memperdalam hubungan dengan Allah, bukan sekadar ritual kosong? Amalan rohani harus menjadi jembatan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan bukan hanya formalitas. 7. Apakah saya mengalami damai dan sukacita dalam beribadah, atau justru merasa terbebani oleh tuntutan sosial? Ibadah yang benar membawa damai dan sukacita, bukan stres karena tekanan lingkungan. 8. Apakah saya mau menerima dan percaya bahwa Allah melihat dan membalas segala yang tersembunyi? Kepercayaan ini menuntun kita untuk hidup jujur dan tidak takut berbuat baik tanpa diketahui manusia. 9. Bagaimana saya bisa mempraktikkan keikhlasan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan, maupun komunitas? Keikhlasan perlu dilatih dalam berbagai aspek hidup, mulai dari hal kecil hingga hal besar. 10. Apakah saya mau berjuang menanggalkan sikap munafik dan hidup dalam kesatuan antara iman dan tindakan? Kesatuan iman dan tindakan adalah ciri orang yang hidup benar di hadapan Allah. Kesimpulan renungan hari ini. Renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan sikap hati dalam beribadah dan beramal. Yesus dengan tegas mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup rohani haruslah lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Kita tidak boleh menjadikan ibadah sebagai tontonan atau alat pencitraan untuk mencari pujian manusia. Sedekah, doa, dan puasa yang benar-benar menyenangkan hati Allah adalah yang dilakukan dalam kerahasiaan hati yang hanya Allah yang tahu dan menghargainya. Allah melihat dan membalas semua yang tersembunyi itu, dan di sanalah letak kekayaan rohani kita sesungguhnya. Mari kita belajar hidup dengan keikhlasan, memperdalam hubungan dengan Allah dalam doa yang intim, memberi dengan kasih yang tulus, dan berpuasa dalam sukacita kerendahan hati. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi saksi nyata kerajaan Allah yang hadir di dunia ini. Doa penutup. Tuhan yang Maha Penyayang, ajarlah aku untuk hidup dengan keikhlasan dalam setiap amal dan ibadah. Bukalah hatiku untuk selalu mencari keridaan-Mu, bukan pengakuan manusia. Berikan aku kekuatan agar dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, memberi dengan hati yang murni, dan berpuasa dengan sukacita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifai_Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, berkah dalam Gusti Yesus.